Kisah dimulai pada hari badai di dalam sebuah kastil kuno. Mayat yang tak terhitung jumlahnya menumpuk di tanah, darah segar berceceran di sepanjang jalan. Seorang wanita muda memegang pisau yang masih meneteskan darah. Saat dia melangkah keluar dan memanggil, "Qian Fengji, kau benar-benar masih tangguh." Di dekatnya, seorang pria muda berdiri di atas tumpukan mayat dengan pedang di tangan. Dia terengah-engah saat menjawab, "Aku berhasil melewati reruntuhan dewa mekanik kuno. Tapi senjata dewa itu, mata penghakiman, sudah kuambil." Dengan tubuh penuh luka, dia mulai batuk dengan lemah. "Kenapa kau mengkhianatiku?" Suaranya menjadi getir. "Aku ini kakakmu, Tiangshu." Tiangshu menatap mata di tangannya, lalu ke arah Qian Fengji, tertawa dingin. Ekspresinya sedingin es, penuh keraguan. "Kakak? Qian Fengji, kau hanya anak angkat orang tuaku. Kita bahkan tidak punya hubungan darah. Beraninya kau menyebut dirimu kakakku?" Pada saat itu, seorang pemuda lain muncul di belakangnya, tersenyum sambil berbicara. "Xiao Su, kau tidak seharusnya berkata seperti itu." Mengenali suara yang familiar, Xiao Su dengan cepat berbalik dengan gembira. Shan Fei tersenyum puas sebelum menambahkan, "Yah, kakakmu ini ternyata tidak sepenuhnya tidak berguna." Xiao Su berlari gembira ke arah Shan Fei, menyerahkan mata penghakiman milik Qian Fengji. Dengan satu tangan merangkul Xiao Su, Shan Fei memainkan mata penghakiman di tangan lainnya, menikmati pialanya sambil berkata, "Qian Fengji, aku benar-benar harus berterima kasih padamu. Berkat kau dan Xiao Su, kami mendapatkan senjata dewa ini, sebuah relik yang mampu menyerap rentang hidup makhluk apapun secara instan." Dia terkekeh. "Butuh banyak usaha untuk memasukkan pedang penusuk jiwa ke dalam tubuhmu. Katakan, apa kau suka hadiah perpisahanku?" Darah terus mengalir tanpa henti dari luka Qian Fengji, sambil mengertakkan gigi karena marah, dia mengucapkan setiap kata dengan pedih. "Tiangshu, atas nama orang tua kita, aku membesarkanmu. Aku membiayai pendidikanmu, dan mempertaruhkan nyawaku berkali-kali untukmu. Aku mengorbankan segalanya, tapi sekarang aku sadar, aku membuat kesalahan besar." Tiangshu mendengarkan kata-kata itu tanpa menunjukkan emosi sedikit pun dan dengan dingin menjawab, "Setelah orang tua kita meninggal, kau selalu mencoba mengendalikan hidupku, mencampuri semua yang kulakukan. Saat Shan Fei dan aku butuh perlindungan, kau memang sedikit berguna. Tapi sekarang relik dewa ada di tangan kami, kau tidak punya nilai lagi." Begitu dia selesai berbicara, Shan Fei tanpa ampun mengayunkan pedangnya dan menerjang. "Aku akan menjaga Xiao Su dengan baik untukmu." Tangan Qian Fengji yang gemetar mengerat di pedangnya. Menggunakan sisa kekuatannya, dia mengangkat senjatanya, dan berteriak murka, "Bahkan jika aku mati, aku tidak akan pernah memaafkan kalian." Sebelum dia bisa mengucapkan kata lain, pedang Shan Fei menebas, memenggal kepalanya dalam satu tebasan. Penghakiman ilahi, waktu bergerak maju, dan pada tahun 2025, sebuah game bernama Penghakiman Ilahi muncul. Siapapun yang tertidur akan ditarik ke dalam dunianya. Satu-satunya mata uang dalam game adalah nyawa itu sendiri. Jika kau mati, kau kehilangan tahun-tahun dari rentang hidupmu. Jika kau membunuh monster, kau bisa mendapatkan tahun tambahan. Selain itu, pemain bisa mengorbankan sebagian umur mereka untuk membawa kemampuan dari game ke dunia nyata. Dalam tatanan dunia baru ini, seorang prajurit sejati bisa merobek tank dengan tangan kosong, membelah pesawat dengan satu tebasan, atau bahkan menahan ledakan nuklir dengan tubuh mereka. Apa yang dulunya hanya mimpi kini telah menjadi kenyataan. Sejak saat itu, dunia berubah drastis dan kekacauan menyebar. Aku berhasil bertahan hidup bersama adikku, mengatasi kesulitan yang tak terhitung jumlahnya hingga aku menjadi salah satu dari 100 prajurit terkuat di dunia. Setelah pertempuran dan bahaya yang tak ada habisnya, aku akhirnya berhasil melewati reruntuhan kota kuno dan mendapatkan relik dewa, mata penghakiman. Akhirnya, aku punya kekuatan untuk naik ke puncak. Tapi aku tidak pernah membayangkan akan dikhianati oleh satu-satunya orang yang kupercayai seumur hidupku. Semua yang telah kukorbankan, semua yang telah hilang dariku, hanya menjadi keuntungan bagi orang lain. Aku menolak menerima ini. Jika ada kesempatan untuk hidup kembali, kali ini, aku akan hidup hanya untuk diriku sendiri. Segalanya terasa seperti mimpi. Qian Fengji terbangun di tubuh yang baru. Dia membuka matanya, dan melihat sekeliling dengan terkejut. "Di mana aku? Apa ini dunia nyata?" Dia bergegas mengambil ponsel di sebelahnya. Saat menyentuh lehernya, rasa dingin tak percaya menjalari tubuhnya. Bukankah seharusnya dia sudah mati? Tahun 2025, aku kembali ke masa lalu. Dia telah kembali 1 tahun sebelum peluncuran penghakiman ilahi. Tepat pada saat itu, pintu ditendang terbuka dan Tiangshu masuk dengan marah. "Aku tahu kau di rumah, Qian Fengji, kenapa kau tidak menjawab teleponku?" Dia menyerbu masuk ke kamar, menghancurkan semua yang ada di jalannya sambil mengumpat. "Bukankah kau seharusnya mendukungku di acara Shan Fei? Apa kau mencoba menghilang dari hidupku? Kau tahu betapa pentingnya ini bagiku?" Shan Fei sedang menghadapi krisis, bajingan-bajingan dari kelompok Donu mulai menyerang wilayahnya. "Aku harus ada di sana untuknya," tapi para penggemar obsesif itu, dan si Rongso sialan itu, mereka menjijikkan, menempel padanya seperti parasit. Dan saat dia dalam krisis, kau di sini menghalangiku membantunya, mengambil uangku, dan memblokir kemajuanku di peringkat. Kau membuatku terlihat seperti pecundang. Kau harus bertanggung jawab untuk ini. Mengabaikan teriakannya yang histeris, Qian Fengji tenggelam dalam pikirannya, mengingat apa yang terjadi di kehidupan sebelumnya. Seperti yang dia duga, pada hari peluncuran penghakiman ilahi, dia dan Tiangshu bertengkar hebat karena Shan Fei. Sebelum game dirilis, Shan Fei adalah seorang idola bawah tanah dengan tingkat popularitas tertentu. Tiangshu adalah salah satu penggemarnya yang paling obsesif.
Namun, di balik fasadnya yang mempesona, Shan Fei sebenarnya adalah bajingan yang menipu dan memanipulasi para pengikut wanitanya, menipu uang mereka dan bahkan memanfaatkan mereka secara fisik. Untuk melindungi Tianxu agar tidak jatuh ke dalam perangkapnya, Qian Fengji tidak pernah membiarkannya terlalu dekat dengannya. Tetapi pada akhirnya, dia dituduh mencampuri hidup adiknya. Melihat Qian Fengji tetap diam, Tianxu melangkah lebih dekat, menunjuk ke arahnya dan berteriak, "Kau sudah mati atau apa? Aku sedang bicara denganmu. Sekarang kau pura-pura tuli. Gara-gara kau, peringkatnya turun bulan ini. Kalau kau tidak memberiku uang sekarang, aku." Sebelum Tianxu bisa menyelesaikan kalimatnya, Qian Fengji tidak ragu sedetik pun. Dia menamparnya begitu keras hingga dia jatuh ke lantai, tidak bisa bereaksi. Tertegun dengan wajah terbakar, Tianxu gemetar ketakutan sambil memegangi pipinya. Kau berani memukulku?" Qian Fengji menatapnya dengan dingin dan menjawab dengan nada keras, "Tianxu, aku tidak punya waktu atau kesabaran untuk meladenimu hari ini. Tapi, jika kau berani memprovokasiku lagi, aku akan merobek mulutmu dengan tamparan lain." Dengan itu, dia mengeluarkan kartu bank dan melemparkannya ke kakinya. "Ini adalah uang yang ditinggalkan orang tua kita. Tidak peduli seberapa sulit hidupku, aku tidak pernah menyentuh satu koin pun darinya. Tapi hari ini, aku berikan semuanya padamu." Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia berbalik dan berjalan menuju kamarnya. Sebelum masuk, dia berhenti, meliriknya untuk terakhir kali dengan penghinaan mutlak. "Demi menghormati orang tua kita, aku tidak akan merendahkan diriku untuk berdebat denganmu. Tapi dengarkan baik-baik, mulai saat ini, Qian Fengji tidak lagi memiliki adik sepertimu." Dengan kata-kata itu, dia membanting pintu, meninggalkan Tianxu yang duduk di lantai menangis dengan air mata berlinang. Di dalam kamarnya, Qian Fengji meneguk air. Matanya mencerminkan tekad yang tak tergoyahkan. "Di kehidupanku yang lalu, aku mengorbankan terlalu banyak kesempatan hanya untuk melindungi Tianxu. Ada banyak sekali danyen dan harta karun tersembunyi yang membutuhkan risiko besar, tapi aku melewatkannya." Dia mengambil beberapa pil peningkat penglihatan dan menelannya sekaligus. "Aku penasaran, tanpa beban itu, sejauh mana aku bisa melangkah kali ini? Aku akan menggunakan semua pengetahuan yang kumiliki dari kehidupanku sebelumnya. Tentang penghakiman ilahi dan melampaui semua orang. Tianxu, bertahan hiduplah sendiri." Matanya bersinar dengan cahaya membunuh. "Dan untukmu, Shan Fei, aku akan membunuhmu sendiri." Sesaat kemudian, Qian Fengji menemukan dirinya di dalam sebuah aula besar dengan banyak pintu, masing-masing menuju profesi yang berbeda. Saat dia mengamati sekelilingnya, sensasi yang familiar menyelimutinya, membuatnya bernostalgia. Aula pemilihan kelas, kenangan sekali. "Pertama kali aku ke sini, aku panik dan butuh berjam-jam untuk memilih profesiku. Sebelum aku bisa pergi. Tapi kali ini, aku harus lebih cepat." Di kehidupan masa lalunya, dia telah memilih kelas prajurit untuk melindungi Tianxu, meskipun prajurit tidaklah lemah. Dalam situasinya saat ini, profesi itu tidak lagi cocok untuknya. Qian Fengji merasa bahwa kecepatan kemajuannya akan jauh lebih besar. Mobilitas adalah hal yang paling penting. Dia membuat keputusan tegas. Dia akan memilih profesi asasin tanpa ragu-ragu. Dia mengulurkan tangannya ke arah pintu asasin. Pada saat itu, sebuah notifikasi muncul di hadapannya. Mata penghakiman telah berhasil terhubung. Mata penghakiman telah mengaktifkan atribut uniknya, kekuatan penghakiman, skill pasif. Saat memasuki penghakiman ilahi, Anda akan secara otomatis menerima profesi dan bakat tingkat tertinggi. Membaca notifikasi itu, Qian Fengji berseru kaget. Mata penghakiman, semuanya jadi masuk akal sekarang. Relik dewa, begitu mereka mengenali seorang pemilik, tidak bisa dicuri atau digunakan oleh orang lain, bahkan jika diambil paksa dari tubuh mereka. Mungkin alasan aku hidup kembali adalah karena kekuatannya. Saat dia terus memproses apa artinya memiliki mata penghakiman, kabut hitam pekat muncul dari udara dan melewati tubuhnya. Sedikit demi sedikit, kabut gelap itu menyelimutinya sepenuhnya. Notifikasi terus bermunculan. "Selamat, Anda telah membuka profesi tersembunyi. Transfer kelas sedang berlangsung. Transfer selesai. Anda sekarang adalah sang bayangan." Ketika kabut menghilang, Qian Fengji muncul dengan penampilan baru. Rambutnya telah berubah menjadi perak dan tubuhnya dikelilingi oleh aura gelap yang menakutkan. Dia menatap tangannya, dan energi hitam di sekelilingnya tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya, sang bayangan. Jadi ini adalah profesi tersembunyi terkuat dari para asasin. Rasanya sangat berbeda dari kehidupan masa lalunya sebagai seorang prajurit. Dia baru saja menerima profesi baru, namun kekuatan yang mengalir di tubuhnya sudah luar biasa. Biasanya, peluang mendapatkan profesi tersembunyi tingkat tinggi saat memilih kelas sangatlah rendah. Namun, kekuatan penghakiman telah memastikan probabilitas absolut. Kekuatan ini benar-benar bisa melampaui aturan dan tatanan itu sendiri. Sebelum dia bisa sepenuhnya memahami apa yang terjadi, tubuhnya mulai memancarkan cahaya keemasan, menyelimutinya sepenuhnya. Notifikasi lain menyusul. Kekuatan penghakiman diaktifkan. Kekuatan primal, kekuatan tertua dan paling sejati di alam semesta. Kekuatan ini mendominasi aturan dan tatanan. Anda saat ini kekurangan keilahian dan tidak dapat mengaktifkannya secara manual. Efek pasif sementara diaktifkan. Dalam sekejap, Qian Fengji berhasil membuka profesi tersembunyi. Duduk di atas sebuah patung, dia menatap bulan di cakrawala, tenggelam dalam pikirannya. Di kehidupanku yang lalu, baru pada tahun ke-7, dari penghakiman ilahi seorang prajurit berhasil melarikan diri dari tanah yang ditinggalkan para dewa dan memasuki tanah ketertiban.
Baru saat itulah umat manusia menemukan keberadaan kekuatan ketertiban. Tapi meskipun bertahun-tahun berlalu, tidak ada yang pernah sepenuhnya mendapatkan kekuatan itu. Dan di sini aku baru saja memulai, dan aku sudah memiliki kekuatan yang mampu melampaui aturan dan tatanan itu sendiri. Jika aku berhasil melarikan diri dari tanah yang ditinggalkan para dewa dan mencapai tanah ketertiban, aku akan mendapatkan keilahian. Membuka potensi penuh dari kekuatan penghakimanku. Sepertinya di kehidupan ini aku sudah punya tujuan baru. Tepat pada saat itu, suara sistem bergema di benaknya, menginterupsi pikirannya. Pemilihan profesi selesai. Silakan masukkan nama dalam game Anda. Qian Feng Ji sedikit terkejut. Setelah berpikir sejenak, dia mengangkat tangannya dan menyentuh antarmuka sistem. Jika profesiku lahir dari kegelapan, maka aku akan dipanggil Sang Bayangan. Sistem segera merespons. Nama Anda telah terdaftar sebagai Sang Bayangan. Tanpa membuang waktu lagi, Qian Feng Ji maju dengan cepat menuju tanah yang ditinggalkan para dewa. Sistem segera menampilkan notifikasi baru. Ini adalah wilayah terpencil di mana makhluk iblis yang tak terhitung jumlahnya berkeliaran tanpa terkendali. Harap berhati-hati, mereka dapat mencabik-cabikmu, dan mengambil nyawamu kapan saja. Setelah meninggalkan kota Karakol dan membunuh monster, Anda akan menerima tahun tambahan rentang hidup, yang dapat ditukarkan. Namun, jika Anda mati dalam game, Anda akan kehilangan setengah dari total rentang hidup Anda, termasuk bagian yang dapat ditukarkan dan yang tidak dapat ditukarkan. Dalam sekejap, Qian Feng Ji tiba di kota Karakol, sebuah zona aman di dalam wilayah itu. Di sekelilingnya, gumaman suara memenuhi udara saat para pemain mencoba memahami apa yang terjadi. Di mana kita? Profesi apa ini? Apa maksud nama sandi ini? Aku baru saja selesai shift malam di tempat kerja, berbaring di tempat tidur, dan tiba-tiba berakhir di sini. Apa ini halusinasi? Aku tidak tahu. Aku bermain Battle Royale sepanjang malam, tertidur, dan tiba-tiba bangun di sini. Sial, ini sakit sekali. Ini bukan mimpi. Sepertinya kita telah ditarik ke dalam semacam game. Qian Feng Ji tetap diam, mendengarkan percakapan di sekitarnya. Jadi sudah banyak orang yang terjebak dalam game ini. Tidak akan lama lagi para pejuang dari seluruh dunia akan muncul, mencoba merestrukturisasi tatanan global. Jika aku ingin mendahului mereka, aku harus bergerak lebih cepat. Waktu tidak menunggu siapapun. Kehadiran Qian Feng Ji dengan cepat menarik perhatian para pemain di sekitarnya. Banyak yang menatapnya dengan penasaran. Profesi apa itu? Kenapa dia terlihat berbeda dari kita? Aku tidak tahu, tapi lihat belati di tangannya. Dia mungkin seorang asasin, tapi aku juga seorang asasin, kenapa aku tidak sekeren dia? Lihat, dia bahkan punya efek khusus di sekitar tubuhnya. Saat Qian Feng Ji berjalan melintasi kota, sekelompok pemain tiba-tiba menghalangi jalannya. Gumaman dan keluhan bergema di antara mereka. Sakit sekali. Jadi kalau mati, kita langsung hidup lagi di kota. Monster-monster itu terlalu ganas. Satu gigitan saja menghilangkan setengah bar HP-ku. Bagaimana kita bisa mengalahkan mereka? Itu hanya monster rendahan level rendah, tapi bahkan menyerangnya bersama-sama, kami berlima hanya berhasil mengurangi sepertiga HP-nya. Aku sudah kehilangan setengah dari rentang hidupku. Salah satu anggota kelompok memandang gadis yang duduk di tanah dan bertanya, Lexi, apa yang kita lakukan sekarang? Wanita muda itu memegangi kepalanya dengan frustrasi. Kepalaku sakit. Dari kejauhan, Qian Feng Ji mengamatinya dalam diam, memperhatikan sesuatu yang tidak biasa. Senjata awal archer biasanya adalah busur pendek, tapi dia menggunakan busur panjang. Kemungkinan besar dia punya profesi tersembunyi. Menyadari Qian Feng Ji menatapnya, gadis itu dengan cepat berdiri dan berbicara padanya. Hei, kawan. Sepertinya kau punya profesi tersembunyi. Mau bergabung dengan tim kami? Monster di luar kota terlalu kuat, satu orang saja tidak bisa menghadapi mereka. Kami sudah mati sekali, jadi kami punya pengalaman. Mendengar itu, Qian Feng Ji tidak bisa menahan tawa dalam hati. Pengalaman, dalam hal mati. Tanpa berpikir dua kali, dia dengan dingin menolak tawaran itu. Tidak tertarik. Lalu dia berbalik dan melanjutkan perjalanannya. Dua anggota kelompok itu melihatnya pergi, dan tidak bisa menahan diri untuk mengejeknya. Apa dia mau berlagak seperti seorang ahli? Kami berlima saja tidak bisa mengalahkan satu monster. Apa dia benar-benar berpikir bisa melakukannya sendiri? Dia punya profesi tersembunyi, dan di atas itu, dia seorang asasin. Kalaupun tidak bisa mengalahkan mereka, setidaknya dia bisa lari. Hah, aku mau tertawa saja. Aku sudah bilang padanya di luar sana sangat berbahaya, tapi dia tetap berencana pergi sendirian. Dia mau mati rupanya. Sementara itu, gadis itu mengakses sistem untuk mencari informasi tentangnya. Setelah beberapa detik, dia berseru kaget. Namanya Sang Bayangan. Melihat punggungnya yang menjauh, dia mendecakkan lidahnya dengan kesal. Cih, satu lagi yang berpikir dia lebih hebat dari semua orang. Dia kemudian berbalik ke kelompoknya dan memberi instruksi. Ayo kita ikuti dia. Aku ingin lihat skill apa yang dia punya. Mungkin kita bisa dapat informasi baru tentang monster-monster itu. Akan menarik melihat bagaimana dia mati. Saat Qian Feng Ji berjalan perlahan melintasi kota, Lexi mengikutinya dari dekat, mengamatinya dengan saksama. Tanah yang ditinggalkan para dewa adalah tempat yang aneh dan berbahaya. Aku masih tidak mengerti kenapa aku berakhir di dunia ini. Berkat pengalamannya bertahun-tahun dalam game online, dia dengan cepat berhasil membentuk tim kecil. Mengingat makhluk mengerikan yang telah mengalahkan mereka sebelumnya, dia sedikit gemetar. Aku tidak pernah membayangkan monster pertama di desa pemula bisa memusnahkan kami begitu mudah. Itu bukanlah musuh yang bisa dikalahkan pemain level 1. Di sekelilingnya, anggota timnya bergumam.
Senjata awalnya berbeda dari kita pakai belati, tapi dia pakai pedang pendek. Dan bukan hanya itu, dia jauh lebih cepat dariku. Assassin seharusnya punya agility tertinggi, pakaiannya juga tidak seperti kita. Lei Si terus menatap Qian Fengji, tenggelam dalam pikirannya. Pemain bernama Sang Bayangan ini, berbeda. Jika kita mengikutinya, mungkin kita bisa mendapatkan informasi berharga. Tiba-tiba, Qian Fengji merasakan kehadiran aneh di belakangnya dan dengan cepat menoleh. Tatapannya yang tajam terkunci pada kelompok Lei Si, dan gadis itu, terkejut, bergegas bersembunyi di balik pohon. Dia menyadari kita. Sebelum mereka bisa bereaksi, aura gelap menyelimuti tubuh Qian Fengji. Dalam sekejap mata, dia menghilang dalam pusaran asap hitam, menyatu dengan cahaya biru misterius di sekitarnya. Para pemain itu tercengang. Di mana dia? Dia menghilang. Apa itu skill stealth? Bagaimana bisa kemampuan awalnya adalah tembus pandang? Profesi macam apa ini? Luar biasa. Leixi mendecakkan lidahnya dengan frustrasi dan berbalik ke timnya. Lupakan saja, ayo kembali ke kota, dan cari cara untuk menaikkan level. Terlalu berbahaya di luar sini. Kita sudah mati sekali, dan rentang hidup kita berkurang setengah. Salah satu pemain ragu-ragu. Itu benar, tapi mungkin ada quest tersembunyi atau harta karun, atau kita bisa menemukan NPC penting. Tanpa diskusi lebih lanjut, kelompok itu memutuskan untuk kembali, mengabaikan pengejaran. Mereka tidak menyadari bahwa siluet buram Qian Fengji sedang mengamati mereka dari dekat. Dia memeriksa informasi sistemnya. Stealth. Memasuki mode siluman memberikan tembus pandang. Anda hanya akan terlihat jika menerima damage. Setelah keluar dari mode siluman, serangan pertama Anda akan menghasilkan damage yang lebih besar. Stealth Mastery. Menggandakan durasi tembus pandang. Dan meningkatkan levelnya sebesar 1. Qian Fengji terkejut. Mereka tidak bisa melihatku. Profesi Sang Bayangan ini benar-benar istimewa. Pada level ini, assassin biasa masih bisa terdeteksi dengan relatif mudah. Namun, profesi Sang Bayangan memiliki kemampuan Stealth Mastery, memberikan tembus pandang absolut. Baik pemain maupun monster, tidak bisa merasakan kehadirannya di tahap awal ini. Dia melirik acuh tak acuh pada kelompok pemain itu. Sekelompok orang bodoh yang naif. Tidak ada yang berguna di kota. Untuk meningkatkan kekuatan seseorang, tempat itu tidak lebih dari tempat perlindungan sementara bagi para pemain. Tapi di penghakiman ilahi, pemain lemah akan selalu berakhir sebagai mangsa makhluk iblis. Saat tubuhnya mulai terlihat kembali, dia bergumam, tembus pandang telah berakhir. Durasinya tidak terlalu lama, tapi untungnya cooldown dimulai saat kemampuan diaktifkan. Hanya dalam beberapa detik, aku bisa menjadi tak terlihat lagi. Sistem memperbarui statusnya. Nama, Sang Bayangan. Profesi, Shadow. Level, 1. Rentang hidup, tak dapat diperdagangkan. 75 tahun. Rentang hidup, dapat diperdagangkan. 0 tahun. Kekuatan, 13. Konstitusi, 13. Agility, 18. Spirit, 13. Menganalisis statistiknya, Qian Fengji berpikir, setiap pemain memulai dengan statistik dasar 10 poin. Setiap profesi memberikan bonus yang berbeda. Di kehidupanku yang lalu, ketika aku memilih profesi prajurit, aku hanya menerima bonus untuk kekuatan dan konstitusi, masing-masing 3 poin. Tapi sekarang dengan profesi Sang Bayangan, semua atributku telah meningkat, dan agility meningkat sebanyak 8 poin. Kemudian dia menyadari sesuatu yang tak terduga di sistem. Poin atribut yang belum dialokasikan. 5. Dia berseru kaget. Aku masih punya 5 poin ekstra untuk dialokasikan. Kebanyakan pemain awalnya berinvestasi pada kekuatan atau spirit untuk meningkatkan damage fisik atau sihir, tapi itu adalah kesalahan. Berkat pengalaman dari kehidupan masa lalunya, dia tidak ragu sedetik pun, dan mengalokasikan semua poinnya ke agility. Melihat notifikasi sistem, Qian Fengji mengonfirmasi bahwa semua poin atributnya telah dialokasikan ke agility. Dia mengangguk puas. Agility adalah yang terpenting. Tidak peduli bagaimana poin didistribusikan di awal, damage dari makhluk iblis manapun selalu fatal bagi pemain. Satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah dengan meningkatkan agility dan kecepatan untuk membunuh monster tanpa menerima damage. Tiba-tiba, suara gemerisik aneh menarik perhatiannya. Di balik pohon, sebuah siluet gelap bergerak. Makhluk itu sedang menyerap cahaya biru misterius. Sistem menampilkan notifikasi. Creep level 1. Umum. Sedang berevolusi. Qian Fengji segera mengerti. Jadi ini Creep yang memusnahkan kelompok 4 pemain tadi. Dia memeriksa tubuhnya dan melihat banyak luka. Sepertinya mereka sudah melemahkannya secara signifikan sebelum mati. Dalam sekejap, Qian Fengji melompat dengan lincah, menghindari serangannya. Menurut ingatannya, ketika monster membunuh pemain, ia menyerap rentang hidup mereka dan bisa berevolusi melalui proses ini. Makhluk itu merentangkan anggota tubuhnya mulai melayang, dan cahaya biru gelap mengelilingi matanya. Monster itu mengunci tatapan membunuhnya pada Qian Fengji. Merasakan ancaman itu, tetapi sebelum bisa bereaksi, Qian Fengji meluncur dari atas, pedang pendeknya berkilauan dengan kilatan mematikan. Hidden Strike, Lightning Assassination. Bila pedang itu turun secepat kilat, menebas langsung leher makhluk itu. Anda menghasilkan 174 damage. Anda telah melenyapkan creep level 1. Anda menerima 10 poin pengalaman. Qian Fengji terkejut. 1 serangan mematikan, meskipun menyerang leher creep menjamin serangan kritikal, damagenya terlalu tinggi. Notifikasi sistem lain muncul. Backstab, jika Anda menyerang musuh di luar bidang pandang mereka,
Damage digandakan. Jadi itu sebabnya, selain serangan kritikal, baik backstab maupun kemampuan kelasku, telah aktif secara bersamaan, mendorong damage ke tingkat yang tidak masuk akal. Dia terdiam sejenak, mengingat kehidupan masa lalunya. Dia ingat bagaimana pada saat itu dia memeluk Tiansu erat-erat saat adiknya gemetar ketakutan. Saat itu, serangan kritikal seorang prajurit hanya menghasilkan 40 damage, dan bahkan butuh waktu lama untuk mengalahkan creep. Di atas itu, dia selalu berakhir terluka. Ingatan perlahan muncul kembali. Saat itu, kedua saudara itu sama-sama bersemangat dan gugup, saat mereka memegang bola cahaya di tangan mereka. Bola bercahaya itu melayang di atas telapak tangan mereka, memancarkan cahaya hangat. Qian Fengji mengulurkan tangannya dan menggenggamnya erat-erat. Sistem segera menampilkan notifikasi. Anda telah memperoleh 0,3 hari rentang hidup yang dapat ditransfer. Anda telah memperoleh 54 tahun 55 hari rentang hidup yang tidak dapat ditransfer. Dia melihat notifikasi sistem dan mulai menghitung. Jika kelima pemain ini terbunuh, masing-masing pasti kehilangan setidaknya 20 hingga 30 tahun rentang hidup. Itu berarti creep menyerap lebih dari 100 tahun total. Tapi setelah rentang hidup ditransfer ke aku hanya menerima 54 tahun. Yah, rentang hidup yang tidak dapat ditransfer tidak memiliki kegunaan langsung. Sistem mengeluarkan notifikasi lain. Kekuatan penghakiman telah diaktifkan. Selamat, Anda telah memperoleh bakat evolusi tak terbatas. Mata Qian Fengji membelalak kaget. Evolusi tak terbatas. Bakat tingkat dewa? Saat Anda mengalahkan monster dalam mode solo, Anda memiliki kesempatan untuk menerima poin evolusi yang dapat digunakan untuk meningkatkan skill. Notifikasi lain muncul. Setiap 24 jam, Anda akan secara otomatis menerima 5 poin evolusi. Jika Anda mengalahkan bos dalam mode solo, Anda akan selalu menerima poin tambahan. Poin saat ini, 5. Qian Fengji bergumam kaget. Aku bisa mengevolusikan skill. Di kehidupan masa lalunya, dia belum pernah mendengar hal seperti ini. Biasanya, baik equipment maupun skill yang didapat dari monster tetap pada level yang sama, dan tidak pernah berubah. Jadi inilah kekuatan yang melampaui semua aturan dan tatanan. Tanpa ragu, dia membuka sistem dan memilih peningkatan pertamanya. Baiklah, mari kita coba ini. Dia memilih untuk meningkatkan stealth dan backstab. Sistem segera merespons. Anda telah menghabiskan 4 poin evolusi. Evolusi skill selesai. Skill asli, stealth, normal. Memasuki mode tak terlihat selama 12,16 detik. Menyerang saat bersembunyi akan mengungkapkan keberadaan Anda. Setelah keluar dari mode tak terlihat, serangan pertama memberikan 60,90% damage tambahan. Cooldown, 20-26 detik. Skill asli, backstab, normal, efek pasif. Jika Anda menyerang musuh dari belakang, damage meningkat 10,15%. Qian Fengji merasa puas dan berkomentar, durasi stealth telah meningkat menjadi 16 detik. Jika digabungkan dengan Stealth Mastery, durasinya menjadi 2 kali lipat, mencapai 32 detik. Sekarang, ketidakterlihatanku bertahan cukup lama. Jika skill ini terus berevolusi, bahkan creep dalam mode amarah penuh darah bisa dibunuh dalam satu serangan. Tiba-tiba, sebuah teriakan menarik perhatiannya. Lihat, pria kurus itu baru saja membunuh monster sendirian. Sudah kubilang game ini mudah. Di samping pembicara, seorang gadis berambut pirang menatapnya dengan kekaguman. Tony, kau luar biasa. Dengan kekuatanmu, kau bisa mengalahkan setidaknya 10 orang lagi. Pria yang dipanggil Tony itu tertawa angkuh. Haha, jangan khawatir, aku akan melindungimu. Selama aku di sini, kau tidak perlu takut apapun. Qian Fengji mengabaikan percakapan mereka. Pria itu menatap Qian Fengji dengan senyum percaya diri. Dia menoleh padanya dan menawarkan bantuan. Kawan, kulihat kau kesulitan sendirian. Mau aku ajak bersamaku? Tanpa disadari, dua mata merah mengawasinya dari atas. Qian Fengji segera mengenali sang peternak dan mengaktifkan stealth. Gadis itu tampak bingung ketika dia menyadari kepergiannya. Kemana dia pergi? Pria itu memanfaatkan kesempatan untuk menyombongkan diri. Yah, dia pasti takut saat melihat otot-ototku. Keduanya terus tertawa, ketika tiba-tiba seekor laba-laba raksasa turun dari atas pohon. Tony mendongak dan berteriak ngeri, apa-apaan itu? Dalam hitungan detik, keduanya menjadi mangsanya. Sistem menampilkan notifikasi, sang peternak, level 1, peringkat perunggu. Di sekitarnya, laba-laba yang lebih kecil muncul. Sistem memberikan informasi lebih lanjut. Anak peternak, level 1, umum. Dari posisi terdekat, Qian Fengji mengamati pemandangan itu dan mengevaluasi situasi. Sang peternak adalah bos desa pemula. HP-nya sekitar 1600, benar-benar di luar jangkauan pemain normal. Belum lagi dia memerintahkan pasukan laba-laba kecil. Pada saat itu, matanya menajam saat dia melompat ke arah monster itu. Yah, cara apa yang lebih baik untuk menguji skill yang sudah ditingkatkan selain denganmu? Dengan satu tebasan dari Hidden Strike, Lightning Assassination, Qian Fengji menebas kepala monster itu, membuatnya meraung kesakitan. Tanpa memberinya waktu untuk bereaksi, dia memberikan tebasan horizontal lain ke perutnya. Dia dengan cepat mengaktifkan stealth dan menghilang ke dalam kegelapan. Sang peternak yang terluka meraung marah. Sistem menampilkan notifikasi, Anda telah memberikan 338 damage, serangan mengenai titik lemah. Tapi tepat setelahnya notifikasi lain muncul, Anda telah menerima 9 damage. Qian Fengji bergidik, nyaris saja. Jika aku tidak punya agility yang cukup dengan HP hanya 120, satu serangan saja bisa membunuhku seketika.
Tapi tetap saja, seranganku berhasil memberikan lebih dari 300 damage. Ah, ini luar biasa. Monster itu tidak dapat menemukannya, menjadi semakin marah, dan mulai menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya dengan kakinya. Qian Fengji berada di balik pohon, menganalisis situasi. Dia kehilangan kesabarannya. Makhluk iblis tingkat tinggi. Tidak hanya menyerang tanpa berpikir, dia tidak akan diam saja menungguku menyerang. Dari tempat persembunyiannya, dia melihat sang peternak mulai menyerang sekelilingnya secara kacau, mencoba menemukannya. Sementara itu, laba-laba yang lebih kecil waspada, membuatnya berbahaya untuk didekati. Tiba-tiba, sang peternak mulai bergerak ke arahnya. Qian Fengji mengambil batu dari tanah dan melemparkannya dengan sekuat tenaga. Batu itu melesat di udara dan menancap di perut monster itu. Sistem memberi notifikasi, Anda telah memberikan 29 damage, serangan mengenai titik lemah. Qian Fengji mengambil batu lain, mengonfirmasi teorinya. Seperti yang kuduga, dia bersandar pada batang pohon, berpikir keras. Sumber damage terbesarku berasal dari serangan yang ditingkatkan stealth dan skill kelasku yang canggih. Bahkan sebuah batu, jika mengenainya dengan benar, bisa memberikan damage yang signifikan. Meninggalkan mode stealth sejenak, dia meluncurkan batu lain dengan presisi mematikan. Aku hanya perlu menunggu cooldown stealth selesai. Proyektil itu mengenai luka sebelumnya yang sama, mengaktifkan kembali efek Hidden Strike, Lightning Assassination, dan Backstab. Damage berlipat ganda lagi, seperti yang telah dia rencanakan. Sistem menampilkan notifikasi lain. Anda telah memberikan 279 damage. Serangan mengenai titik lemah. Qian Fengji mengaktifkan kembali stealth, dan bersembunyi di balik pohon, mempertimbangkan langkah selanjutnya. Baiklah, aku hanya perlu menunggu cooldown stealth selesai. Dia mengambil batu lain, dan bersiap untuk melemparkannya lagi, siap menyerang begitu kemampuannya terisi kembali. Tiba-tiba, pengumuman sistem bergema di seluruh kota. Peringkat telah diperbarui. Pemain Sang Bayangan telah mengalahkan Sang Peternak peringkat perunggu dan menjadi pemain pertama yang mencapai level 2. Peringkat level di kota Karakol telah diaktifkan. Semua pemain di kota melihat ke atas pada notifikasi itu. Apa-apaan ini? Aku sudah terbunuh 2 kali berturut-turut oleh makhluk biasa, dan sekarang bagaimana bisa sudah ada seseorang yang mengalahkan bos sendirian? Kalau ada yang kenal orang hebat ini, tolong kenalkan padaku. Dia benar-benar bertarung sendirian? Tidak mungkin. Hanya ada satu nama di papan peringkat. Seorang pemain berkeringat dingin berseru, orang itu. Sang Bayangan. Adalah orang yang meninggalkan kota beberapa saat yang lalu. Aku bahkan sempat mengejeknya. Dia terkejut dan tergagap, bagaimana dia bisa mencapai level 2 begitu cepat? Ini tidak masuk akal. Dan di atas itu, dia mengalahkan bos, kita bahkan tidak bisa membunuh monster biasa. Dan dia melakukannya sendirian. Ini pasti kesalahan sistem, kan? Bahkan Lexi tidak bisa mempercayainya. Laba-laba raksasa itu benar-benar dikalahkan oleh seseorang? Tapi sang peternak masih ada bersama anak-anaknya. Siapa sebenarnya Sang Bayangan ini? Gadis berambut pirang itu mengerutkan kening, bertanya-tanya. Mungkinkah assassin dengan skill stealth yang kita lihat tadi? Sementara itu, Qian Fengji menerima beberapa notifikasi sistem. Anda telah mengalahkan sang peternak peringkat perunggu. Anda mendapatkan 300 poin pengalaman. Selamat, Anda telah mencapai level 2. Selamat, Anda mendapatkan 2 poin evolusi. Selamat, Anda telah membuka peringkat kota Karakol. Selamat, Anda mendapatkan 1 poin prestige. Pencapaian ini telah diumumkan di seluruh kota. Qian Fengji melihat laba-laba raksasa itu mulai memudar, dalam hati menyesal. Seandainya aku melenyapkan anak-anaknya, terlebih dahulu, aku akan mendapatkan lebih banyak pengalaman. Itu adalah kelalaian di pihakku. Sistem menunjukkan notifikasi baru. Anda mendapatkan 46 hari rentang hidup yang dapat ditukarkan. Anda menerima buku skill tangan rakus. Peringkat perunggu. Anda menerima pedang pemotong korus, peringkat perunggu, serangan 35, agility 20 atan, level 1 dibutuhkan. Anda mendapatkan 2 poin evolusi. Membaca deskripsi buku skill tangan rakus, Qian Fengji berpikir, jadi ini skill dari kelas assassin. Sistem melanjutkan penjelasannya. Setelah dipelajari, skill ini memberikan peluang 20% untuk mendapatkan loot tambahan saat mengalahkan monster. Level 1 dibutuhkan. Qian Fengji bergumam kaget. Tangan rakus. Aku tidak menyangka bos peringkat perunggu akan menjatuhkan skill legendaris untuk assassin. Jika digunakan dengan benar, ini bisa secara signifikan meningkatkan jumlah gear yang didapat di masa depan. Dengan peluang 20%, jika aku mengalahkan bos yang kuat, aku bisa menerima loot tambahan. Dia teringat sesuatu dari kehidupan masa lalunya. Di guild lamaku, pemburu dewa, ada seorang pemain yang tidak punya skill tempur hebat, tapi berkat kemampuan ini, dia menjadi salah satu yang paling dicari orang di guild. Setiap kali dia pergi berburu, dia selalu dilindungi oleh pengawal pribadi. Tiba-tiba, mata Qian Fengji berbinar gembira. Tunggu sebentar. Jika skill ini punya peluang 20%, tapi aku menggabungkannya dengan bakat evolusi tak terbatasku, bukankah itu berarti aku bisa meningkatkan tingkat keberhasilannya ke level yang tak terbayangkan? Aku bisa mendapatkan loot tak terbatas. Sementara itu, di sekolah, kampus dipenuhi mahasiswa yang berlalu lalang. Tiangsu dan temannya sedang menuju kembali ke kelas. Gadis berambut pendek di sampingnya bertanya dengan cemas, Xiaosu, apa kau tidak akan menelepon kakakmu untuk minta maaf? Kemarin kita menyelinap keluar untuk mendukung Fei. Aku yakin kakakmu benar-benar marah. Tiansu mengerutkan kening dengan marah, dan menjawab dengan nada meremehkan.
Dia tidak melakukan kesalahan apapun, kenapa aku harus minta maaf? Kalau bukan karena dia, kita hampir terlambat ke acara Shanfei. Dia yang seharusnya minta maaf. Temannya menghela napas. Tapi dia selalu baik padamu. Terkadang aku benar-benar iri padamu punya kakak seperti itu. Tiangsu menjawab ketus, baik apanya. Dia selalu ikut campur dalam urusanku. Lagi pula, dia bahkan bukan kakak kandungku. Shanfei sudah cukup bagiku. Tiba-tiba temannya bertanya penasaran, ngomong-ngomong, Xiaosu, apa yang terjadi dengan wajahmu? Tiangsu memalingkan wajahnya, dan menjawab acuh tak acuh, bukan apa-apa, aku hanya jatuh. Sebelum mereka bisa mencapai kelas, gumaman gelisah menyebar di sekitar mereka. Di depan kelas mereka, kerumunan besar telah berkumpul. Temannya mengerutkan kening bingung. Ada apa? Kenapa banyak sekali orang berkumpul di depan kelas kita? Dia menerobos kerumunan untuk melihat lebih jelas. Dan apa yang dilihatnya membuatnya membeku. Ah Zui, teman sekelasnya pingsan di mejanya, seluruh tubuhnya tampak tembus pandang. Temannya segera panik. Apa yang terjadi pada Ah Zui? Kenapa tubuhnya jadi seperti itu? Salah satu siswa di dekatnya menjawab dengan gugup, aku tidak tahu. Beberapa saat yang lalu, dia bilang mau tidur siang, dan kemudian dia mulai memudar seperti ini. Kerumunan mulai berbicara lebih keras. Ini tidak hanya terjadi padanya, ini terjadi di seluruh dunia. Para ahli percaya bahwa siapapun yang tertidur akan memasuki keadaan spektral, tetapi mereka masih belum tahu penyebab pastinya. Temannya mengeluarkan ponselnya dengan cemas. Aku harus menelepon orang tuaku dan memperingatkan mereka. Xiaosu, kenapa kau tidak menelepon kakakmu dan memberitahunya untuk berhati-hati juga? Tapi Tiangsu hanya mendengus dingin. Aku tidak akan menghubunginya duluan. Kalau dia mati, lebih baik bagiku. Sementara itu, di tempat lain, Qian Fengji menatap tajam cincin merah di jarinya. Sebuah notifikasi muncul di depan matanya. Selamat, tangan rakus telah berhasil berevolusi, tangan rakus, peringkat perunggu, tangan rakus, peringkat emas. Skill kelas assassin. Menggunakannya pada mayat monster meningkatkan perolehan loot dari 20% menjadi 90%. Anda telah mempelajari tangan rakus Lifu 2. Dia mengepalkan tangannya, dan kilatan keemasan muncul di tangannya, diikuti oleh notifikasi sistem lainnya. Penghakiman tangan rakus berhasil diselesaikan. Anda telah memperoleh 2 poin evolusi. Anda telah memperoleh 46 hari rentang hidup yang dapat ditukarkan. Qian Fengji menyipitkan matanya dengan senyum tipis. Sepertinya perburuan yang sebenarnya baru saja dimulai. Dia tertawa terbahak-bahak. Tidak buruk, keberuntunganku tidak buruk sama sekali. Aku mendapatkan 2 poin evolusi lagi. Aku butuh 3 poin untuk meningkatkan tangan rakus ke level 3, sebentar lagi aku akan mencapai peluang 100% untuk mendapatkan loot tambahan. Dia mengaktifkan stealth dan menghilang ke dalam kegelapan. Sambil melakukannya, dia merenung. Pemerintah di seluruh dunia pasti sudah menemukan fenomena ini. Semakin banyak orang yang ditarik ke dalam game ini. Aku harus mempercepat kemajuanku sebelum hal lain terjadi. Dia memakai item yang tersedia. Sistem menampilkan notifikasi. Memakai pedang pemotong chorus, peringkat perunggu, agility plus 38. Syarat, level 1. Tubuhnya menyatu dengan bayangan saat dia menghitung langkah selanjutnya. Tidak akan lama lagi orang-orang akan menyadari bahwa skill dan item dari game ini bisa digunakan di dunia nyata. Ketika itu terjadi, dunia akan terjerumus ke dalam kekacauan berdarah. Untuk mendapatkan skill dan equipment, 2 syarat harus dipenuhi, mencapai level 10, dan memiliki rentang hidup yang cukup untuk ditukarkan. Jika aku hanya berburu monster kecil, akan terlalu lama bagiku untuk memenuhi kedua syarat itu. Aku harus mencari bos yang lebih kuat. Tiba-tiba, suara aneh bergema di dekatnya. Dari posisinya yang tinggi, Qian Fengji mengamati pemandangan dengan minat. Suara khawatir berteriak dari bawah. Di tanah, makhluk berwarna merah dengan mulut penuh taring tajam meraung mengancam. Sistem menampilkan informasinya, pelari liar, level 2, peringkat perunggu. Qian Fengji menyeringai geli. Pelari liar, ya? Tepat saat aku merasa ingin berburu, mangsa yang sempurna muncul. Tapi kemudian dia melihat seorang pemuda melawan makhluk itu dengan perisai. Sesuatu tentangnya tampak familiar. Tunggu sebentar, itu Wang Meng? Aku tidak menyangka akan menemukannya di sini. Jadi legenda itu benar. Mereka bilang saat Wang Meng memasuki ujian ilahi, dia membentuk tim dengan 6 pemain lain, semuanya dengan profesi tersembunyi. Wang Meng mengangkat perisainya dan berteriak, perisai pelindung. Segera, perisainya memancarkan cahaya keemasan. Saat dia menahan pelari liar, Qian Fengji teringat profesi tersembunyi Wang Meng, pelindung suci. Dia punya atribut dasar 2 kali lipat dibandingkan prajurit biasa. Di atas itu, dia punya skill tak terkalahkan. Bukan lawan yang mudah untuk dikalahkan. Pada saat itu, seorang gadis berambut merah mengangkat tongkatnya, menyebabkan pusaran emas berputar di atas kepalanya sebelum meluncurkannya ke monster itu. Sistem menampilkan. Qian Fengji diam-diam menganalisis situasi. Profesi tersembunyi penyihir misterius. Punya damage sihir 2 kali lipat dibandingkan penyihir biasa, ditambah lagi punya skill khusus bola api abadi. Sementara itu, seorang pemanah muda menembakkan panah ke monster itu. Kelas tersembunyinya, penembak jitu mata elang, punya akurasi dan damage 2 kali lipat dibandingkan pemanah biasa. Dia juga punya skill khusus tembakan berantai cepat. Di sampingnya, pemain lain memegang buku sihir yang bersinar dengan cahaya biru. Kelas tersembunyinya adalah pendeta langit, dengan kapasitas penyembuhan 2 kali lipat dari pendeta normal. Sejak awal pertempuran, dia sudah punya akses ke skill penyembuhan kelompok. Bola api dan panah beterbangan satu demi satu, tetapi pelari liar berhasil menghindarinya dengan mudah.
Seperti namanya, kecepatannya luar biasa. Bahkan perisai pelindung pria itu mulai retak. Arg, Wang Meng mengerang kesakitan. Pemanah itu menjadi khawatir. Kita tidak bisa, bos ini terlalu cepat. Menyerangnya dari jarak jauh hampir mustahil. Wang Meng dengan cepat memerintahkan, penyembuh, sembuhkan aku sekarang. Sisanya terus serang dan kurangi HP-nya sedikit demi sedikit. Seketika, simbol penyembuhan muncul di atas kepalanya, menunjukkan bahwa HP-nya sedang dipulihkan. Dari sudut gelap, Qian Fengji menyaksikan pemandangan itu dengan senyum mengejek. Mengurangi HP-nya sedikit demi sedikit, Wang Meng, kau terlalu optimis. Dia melirik hutan gelap di sekitar mereka dan berpikir, ini adalah wilayah liar. Jika mereka memperpanjang pertempuran terlalu lama, mereka hanya akan menarik lebih banyak makhluk iblis. Seperti yang telah dia prediksi, dua makhluk iblis muncul di belakang Wang Meng. Qian Fengji segera mengenali mereka. Si rusak, level 2, umum. Tubuh mereka ditutupi lumpur coklat tua, dan mereka berspesialisasi dalam serangan jarak jauh. Seorang pendekar muda menerjang maju, berteriak, bos, awas, pedangnya terulur dan menghantam monster itu dengan kuat. Qian Fengji mengamati dengan minat. Wah, sepertinya ada kelas tersembunyi lain yang belum pernah kulihat sebelumnya. Pemuda itu menggenggam pedangnya erat-erat dan mencoba menariknya keluar dari tubuh monster itu, tetapi tidak bisa. Sistem menampilkan nilai damage 33 poin. Pertahanannya cukup tinggi, gumam pemuda itu. Tiba-tiba, makhluk itu membuka mulutnya dan memuntahkan cairan kental berwarna abu-abu. Pendekar muda itu, yang kini tertutup zat lengket, jatuh ke tanah. Dia mengumpat, sialan, aku terjebak. Kecepatanku berkurang. Ini bau. Seorang gadis berambut merah, melihatnya berjuang, mengumpat dengan marah, makhluk sialan. Monster itu mengangkat salah satu cakar panjangnya, dan mengayunkannya ke arahnya. Dia berteriak putus asa, seseorang, tolong aku. Dari atas, Qian Fengji bergerak sedikit. Dalam sekejap, kilatan biru melesat di udara. Kepala monster itu menggelinding ke tanah. Pemanah itu membeku, kaget. Mata Wang Meng membelalak tak percaya. Bahkan pendeta langit pun lumpuh, tidak bisa percaya apa yang baru saja terjadi. Gadis berambut merah itu berteriak kaget, satu serangan, dia baru saja membunuh si rusak dengan satu serangan, seseorang membantu kita. Pendekar muda itu, masih tertutup lumpur, gemetar tak percaya. Bahkan membunuh creep level 1 butuh waktu lebih dari 10 detik dengan mengepungnya. Tapi si rusak level 2 itu dikalahkan dalam sekejap, itu tidak masuk akal. Seolah mengkonfirmasi pikirannya, kilatan biru lain menerangi medan perang. Kepala lain jatuh ke tanah. Pendekar muda itu menelan ludah. Itu adalah sebuah eksekusi. Dia menoleh ke gadis berambut merah dan bertanya, Daily, kau lihat siapa yang melakukannya? Dia menggelengkan kepalanya. Aku tidak melihat apa-apa. Wang Meng memanfaatkan kesempatan itu untuk berteriak, siapapun Anda, tolong bantu kami, jangan kehilangan fokus, terus serang. Dia berdiri dan menatap monster di depannya sebelum memberi perintah lain. Hanya pelari liar yang tersisa. Pertahankan ritme serangan yang sama. Dari atas pohon terdekat, Qian Fengji menerima notifikasi sistem. Anda telah melenyapkan 2 si rusak level 2. Anda mendapatkan 40 poin pengalaman. Anda memperoleh 1 poin evolusi. Anda memperoleh buku skill Shuriken beracun. Umum. Anda telah memperoleh 8 hari rentang hidup yang dapat ditukarkan. Membaca notifikasi itu, Qian Fengji berpikir, Shuriken beracun. Skill serangan jarak jauh yang memberikan damage seiring waktu. Sempurna. Tanpa ragu, dia mengaktifkan opsi untuk mengevolusikannya. Sistem merespons segera. Anda telah meningkatkan Shuriken beracun, peringkat perak. Kelas Assassin, jarak 40 meter. Menghasilkan 120% damage dan menyebabkan status racun. Cooldown 5 detik. Syarat, level 2, efek racun. Menimbulkan 50% damage tambahan per detik selama 5 detik. Memberikan kelemahan tidak dapat ditumpuk. Sementara itu, pelari liar melancarkan serangan langsung ke Wang Meng. Dia dengan cepat mengangkat perisainya dan berhasil memblokir dampaknya. Namun, kaki monster yang lain mengenainya tanpa terduga, menusuk perutnya. Perisai dan senjatanya jatuh ke tanah saat tubuhnya terangkat ke udara. Wang Meng berteriak kesakitan. Pemanah itu panik. Penyembuh langit dengan putus asa membolak-balik grimoire-nya. Aku tidak bisa menyembuhkannya. Regenerasi tidak bekerja. Dengan darah memenuhi mulutnya, Wang Meng menatap timnya dan memberikan perintah terakhir. Pada saat itu, kilatan biru membelah udara secepat cahaya. Proyektil itu menancap langsung ke mata monster itu. Sistem menampilkan damage yang ditimbulkan, 452, mengenai titik lemah. Pendeta langit berdiri kaget. Apa itu? Bos baru saja kehilangan lebih dari setengah HP-nya dalam sekejap. Cairan hijau mengalir dari luka kepala pelari liar. Saat makhluk itu gemetar hebat, Wang Meng yang masih tergantung di udara dibanting dengan brutal ke tanah, terengah-engah kesakitan. Pelari liar, yang kini berada di ambang kematian, mengeluarkan raungan yang memilukan. Sistem terus menampilkan notifikasi. Damage racun, 324, 4 kali. Makhluk itu ambruk dengan wajah terlebih dahulu ke tanah, mati. Sistem mengumumkan, total output damage Anda telah melebihi 90%. Hadiah loot menjadi milik Anda. Anda telah melenyapkan pelari liar peringkat perunggu. Anda mendapatkan 600 poin pengalaman. Selamat. Anda telah mencapai level 3. Anda memperoleh 2 poin evolusi. Anda memperoleh 55 hari rentang hidup yang dapat ditukarkan. Qian Fengji tercengang. Aku tidak menyangka efek damage seiring waktu dari Shuriken beracun akan terpicu bersama dengan kemampuan pasifku. Jika aku menggabungkan ini dengan stealth,
Aku akan bisa tetap tak terlihat sambil terus-menerus melempar shuriken. Di awal dan pertengahan permainan, tidak ada monster yang akan bisa menandingiku. Sementara itu, Wang Meng menatap mayat pelari liar yang memudar, rasa dingin menjalari tulang punggungnya. Ini mengerikan. Dengan damage sebesar itu, apakah dia bahkan manusia? Saat tubuh monster itu benar-benar lenyap, Wang Meng bergumam, bahkan loot-nya pun menghilang. Meskipun kesakitan, dia berjuang untuk berdiri, gemetar, dan menangkupkan tangannya dalam gerakan hormat. Saudara, saya tidak tahu dewa macam apa Anda, tetapi terima kasih telah menyelamatkan hidup saya. Dari kegelapan, sebuah suara dingin menjawab, berterima kasih padaku, di alam liar, kau seharusnya tidak mudah mempercayai orang lain. Wang Meng mengerti pesannya, segera dan memerintahkan timnya untuk pergi. Sebelum berangkat, dia menundukkan kepalanya dengan hormat dan berkata, saya mengerti. Terima kasih atas nasihatnya, Guru Besar, saya tidak akan mengganggu loot Anda. Nama saya Wang Meng, jika Anda butuh bantuan, datanglah temui saya. Daili juga berteriak sebelum pergi, Guru Besar, saya Bailing Daili. Bolehkah saya menambahkan Anda sebagai teman? Salah satu rekan timnya dengan cepat meraih lengannya dan berbisik mendesak, diam dan ayo pergi dari sini. Qian Fengji menatap bola bercahaya di telapak tangannya dan berpikir, Wang Meng bukan orang jahat. Dia mungkin seseorang yang bisa kupercayai di masa depan. Ditambah, dia didukung oleh pemerintah Daxia, yang berarti dia punya banyak dana dan sumber daya. Persis seperti yang kubutuhkan, saluran distribusi untuk menjual item yang tidak kuperlukan. Dia mengangkat tangannya dan mengaktifkan tangan rakus. Sistem menampilkan serangkaian notifikasi. Selamat, Anda telah memperoleh 3 poin evolusi. Anda memperoleh 55 hari rentang hidup yang dapat ditukarkan. Anda telah memperoleh celana kecepatan kilat, peringkat perunggu. Item terpakai, celana kecepatan kilat, peringkat perunggu, kelas assassin. Pertahanan fisik plus 18. Resistensi semua elemen más 15%. Cooldown skill, 15%. Syarat, level 2. Qian Fengji perlahan berjalan pergi, tersenyum puas. Ekspedisi ini tidak buruk sama sekali. Aku masih punya banyak gear dan buku skill dari berbagai profesi. Saat tasku penuh, aku akan kembali ke desa Karakol dan menukar item-item ini dengan rentang hidup yang bisa ditukar. Matanya bersinar dengan kilatan dingin saat dia bergumam dengan suara mengancam, pertumbuhanku, kecepatan sekarang 100 kali lebih cepat daripada di kehidupan masa laluku. Shan Fei, aku akan datang untukmu segera. Sementara itu, monster terus melancarkan serangan tanpa henti. Qian Fengji dari sisi energi menciptakan penghalang pelindung untuk memblokir serangan makhluk terdekat. Pada saat yang sama, kelompok Daili sedang berjuang, nyaris tidak bisa mempertahankan diri dari setiap serangan. Salah satu teman Daili yang memegang pedang berteriak putus asa, kita tidak bisa terus begini. Makin banyak monster, kita harus lari. Tetapi sementara beberapa ragu-ragu, Wang Meng memperhatikan bahwa beberapa rekan timnya telah membeku di tempat. Hei, kenapa kalian diam saja? Dia menoleh ke arah mereka dan saat melihat apa yang ada di hadapan mereka, mulutnya ternganga kaget. Apa-apaan itu? Di depan kelompok itu, seekor makhluk raksasa telah muncul. Tubuhnya ditutupi mata yang menyebar di seluruh kulitnya, dan melalui perutnya yang berlubang, organ-organ yang berdenyut bisa terlihat. Tanpa memberi mereka waktu untuk bereaksi, binatang itu membuka perutnya, melepaskan tentakel ungu berduri yang melesat ke arah kelompok itu. Dalam sekejap, mereka semua dimusnahkan, memaksa mereka untuk hidup kembali di titik awal. Saat Wang Meng kembali, ekspresinya dipenuhi amarah dan ketidakberdayaan. Sialan! Monster-monster itu selalu muncul ke kelompok, dan saat mereka hampir mati, mereka kabur untuk membawa bala bantuan. Di sampingnya, seorang pemuda berambut pirang berseru mendesak, kita harus mencapai level 3 untuk keluar dari tempat ini. Tapi bagaimana caranya? Anggota tim lain mengerutkan kening dan menjawab, sepertinya kita perlu mengumpulkan lebih banyak orang. Jika 3 pemain tidak cukup untuk membentuk tim yang solid, maka kita harus membuat grup berisi 6 atau bahkan 10 pemain. Begitu dia selesai berbicara, rekan tim lain langsung keberatan. Aku rasa itu tidak akan berhasil. Aku melihat tim berisi 10 orang dihabisi oleh sekelompok monster. Jika kita mengumpulkan terlalu banyak orang, kita hanya akan menarik lebih banyak dari mereka. Tadi ada sekelompok 40 pemain, dan mereka akhirnya menarik monster sialan itu. Itu membunuh lebih dari 30 dari mereka dengan satu serangan. Sementara itu, kelompok Daili juga diambang kehancuran. Daili, dengan kepala tertunduk, bergumam frustrasi, jika kita tidak mencapai level 3, itu berarti kita akan terjebak di sini selamanya. Salah satu rekan timnya memucat ketakutan mendengarnya. Kita semua tiba di sini setelah tertidur, dengan kata lain, kita kehilangan kesadaran di dunia nyata. Jika kita tidak keluar dari game ini tepat waktu, tubuh kita akan mati kelaparan. Dengan marah, Daili mengertakkan gigi dan berteriak, sialan, kenapa game ini begitu sulit? Anggota tim lain, wajahnya dipenuhi kecemasan, menambahkan dengan putus asa, Daili, kita sudah mati 3 kali. Sisa, rentang hidup kita sekarang kurang dari 10 tahun. Daili memejamkan matanya dengan tekad. Apapun yang terjadi, kita tidak boleh mati lagi. Pada saat itu, peringkat profesi muncul di sistem. 1. Sang Bayangan, Assassin, level 3. 2. Wang Meng, Prajurit, level 1. 3. Bilal Prajurit, level 1. Daili terkejut melihat nama-nama itu. Sang Bayangan itu. Bagaimana dia naik level begitu cepat? Dia pasti menemukan cara untuk mencapai level 3 dengan cepat. Dan jika dia tahu caranya, maka dia bisa membantu kita melarikan diri dari game ini.
Dia segera memberi perintah kepada salah satu anggota timnya. Sebarkan berita. Jika sang bayangan membantu kita mencapai level 3, aku akan membayarnya 10 juta tunai. Rekan timnya tertegun. 10 juta, Daily mengepalkan tangannya dengan tekad. Aku rasa dia tidak bisa mengabaikan tawaran seperti itu. Sementara itu, Qian Fengji terus membantai monster satu persatu. Notifikasi sistem terus bermunculan. Anda telah melenyapkan si rusak level 2. Anda mendapatkan 20 poin pengalaman. Anda memperoleh 1 poin evolusi. Membaca notifikasi itu, Qian Fengji mengangguk puas. Aku telah mengumpulkan cukup poin evolusi. Tanpa membuang waktu, dia membuka antarmuka dan menggunakan poinnya untuk meningkatkan tangan rakus. Sistem menampilkan pengumuman. Anda telah menggunakan 5 poin evolusi. Sisa poin 0. Selamat. Tangan rakus telah berevolusi menjadi tangan rakus, kelas Zamrud. Kemampuan asasin dapat diterapkan pada mayat monster. Probabilitas mendapatkan loot tambahan 100%. Loot yang didapat memiliki peluang 20% untuk naik level. Melihat cahaya energi yang keluar dari tangannya, Qian Fengji mengerutkan kening dengan rasa ingin tahu, peluang 20% item naik level, apa ini skill yang tak terkalahkan? Jika aku terus meningkatkannya, bisakah mencapai 100% atau bahkan 200%? Saat dia merenungkan ini, suara jauh menarik perhatiannya. Dia melihat ke bawah dan melihat monster besar muncul. Sistem menunjukkan informasinya. Si terkutuk, level 2, peringkat perunggu, Qian Fengji. Terkejut. Si terkutuk. Sepertinya dia telah mengonsumsi kekuatan hidup dan mencoba berevolusi ke peringkat perak. Dia pasti yang memusnahkan kelompok 40 pemain yang ada di sini tadi. Dia memutuskan untuk menandai lokasi di petanya. Kemudian dia menghela napas frustrasi. Sayang sekali, tasku sudah penuh. Bahkan jika aku membunuhnya, aku tidak akan bisa mengambil apapun. Bos butuh waktu untuk muncul kembali. Pertama-tama aku akan membersihkan inventarisku, lalu aku akan kembali dan menjatuhkannya. Pergantian adegan. Desa Karakol. Setelah kelompok Daily menyebarkan desas-desus di seluruh desa, percakapan antar pemain tak henti-hentinya. Hei, sudah dengar? Seseorang menawarkan 10 juta untuk sang bayangan agar membantu mereka naik level. Setiap kali kita mati, kekuatan hidup kita terus berkurang. Apakah pemerintah sudah menemukan solusinya? Belum, tapi untuk pemain seperti kita, jalan keluar tampaknya hampir mustahil. Pada saat itu, Qian Fengji kembali ke desa dan muncul di jalanan. Tanpa membuang waktu, dia duduk di sudut dan memasang pengumuman penjualan equipment dan skill. Pesannya berbunyi, diskon equipment dan skill untuk 10 menit ke depan. Cepat beli sebelum habis. Begitu pengumuman itu muncul, kerumunan berkumpul di sekelilingnya. Para pemain mulai berbisik dengan penuh semangat. Ya ampun, kapan orang ini muncul? Dia benar-benar membunuh bos peringkat perunggu. Lihat, dia menggunakan gear peringkat perunggu, dan masih punya 2 set ekstra untuk dijual. Itu sang bayangan, pemain peringkat nomor 1. Kenapa aku tidak bisa melihat wajahnya? Dia pasti mengaktifkan mode penyamaran. Di game ini, penampilan pemain identik dengan kehidupan nyata mereka. Sungguh misterius. Interaksi dengan pembeli misterius. Pada saat itu, seorang wanita bertopeng mendekati Qian Fengji. Bagaimana saya bisa membeli skill belati es? Qian Fengji meliriknya sekilas dan menjawab, 100 hari kekuatan hidup. Sejenak dia ragu. Wanita ini pasti Grey Rose, saat ini peringkat 10. Dia juga mengaktifkan mode penyamaran sepertiku. Ketika Grey Rose mendengar harganya, dia terkejut. 100 hari kekuatan hidup, itu terlalu banyak. Bisakah lebih murah? Qian Fengji menjawab dengan dingin. Skill belati es dapat secara signifikan meningkatkan kecepatan respawn monster di awal permainan. 100 hari sudah harga yang sangat murah. Grey Rose mengerutkan kening dan mengusulkan pilihan lain. Bisakah saya bayar dengan uang sungguhan? Qian Fengji mendongak dan menjawab tanpa ragu, jika kau punya cukup uang, beli kekuatan hidup pemain lain dulu, lalu berdagang denganku. Jika tidak ada yang menawarkan harga lebih baik, aku akan menyimpan harga ini untukmu. Wanita itu terdiam sejenak sebelum berbicara lagi. Tolong beri saya waktu sebentar. Dia berbalik dan bergabung dengan kelompoknya. Bagaimana menurut kalian? Tanya rekan timnya. Saya tidak keberatan. Dengan belati es, kita bisa mencapai level 3 lebih cepat. Yang penting sekarang adalah keluar dari game ini sesegera mungkin. Kita bisa sejauh ini, karena kepemimpinanmu, jadi aku percaya keputusanmu. Setelah mencapai konsensus, wanita itu memerintahkan, baiklah, transfer semua kekuatan hidup kalian yang bisa ditukar ke aku. Saat kita kembali ke dunia nyata, aku akan membayarmu tunai. Dia kemudian kembali ke Qian Fengji, dan berkata dengan tegas, ini 100 hari kekuatan hidup. Mari kita lakukan kesepakatannya. Sistem mengkonfirmasi transaksi. Anda telah menjual skill belati es. Anda telah menerima 100 hari kekuatan hidup yang dapat ditukarkan. Kekuatan hidup Anda yang dapat ditukarkan telah meningkat. Dari 268 hari, menjadi 368 hari. Qian Fengji diam-diam mengamatinya dan berpikir, mereka jelas memiliki lebih dari 100 hari kekuatan hidup yang dapat ditukar. Begitu wanita itu memperoleh skill itu, dia pergi. Tepat pada saat itu, Daily muncul di depannya, tampak bersemangat. Akhirnya aku menemukanmu, sang bayangan. Aku punya tawaran. Jika kau membantuku mencapai level 3, saat kita kembali ke dunia nyata, aku akan memberimu 10 juta tunai. Para pemain di dekatnya tertegun. Seseorang benar-benar membayar 10 juta untuk menemukan sang bayangan? Kupikir itu hanya rumor, tapi ternyata benar. Menghasilkan 10 juta begitu mudah. Sementara itu, Daily dengan percaya diri memperkenalkan dirinya.
Ayahku adalah presiden sebuah perusahaan besar. Kau bisa tanya siapa saja. Jangan khawatir, aku bisa membayarmu. Namun, Qian Fengji tidak berkata apa-apa. Dia diam-diam mengamatinya. Sesuatu tentangnya tampak familiar. Jadi itu dia, Du Daili. Di kehidupan masa laluku, dia menjadi pemimpin organisasi kriminal. Pemerintah menghancurkannya setelah itu. Dia jelas ingat laporan resmi. Dia menggunakan uang tunai untuk membeli kekuatan hidup yang dapat ditukar. Menggunakan pertukaran itu sebagai umpan. Untuk menculik pemain dan memaksa mereka bekerja untuknya. Mereka yang menolak langsung dihabisi. Monster yang hina. Setelah berpikir sejenak, suara Qian Fengji terdengar dingin. Aku menolak tawaranmu. Daili membeku sejenak, tidak percaya apa yang baru saja didengarnya. Setelah beberapa detik, dia mendapatkan kembali ketenangannya dan bersikeras, sang bayangan, meskipun kau kuat di game ini, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di dunia nyata. Jika kau bergabung denganku, aku akan memberimu segalanya. Makanan terbaik, mobil mewah, rumah mewah, wanita, semua yang kau inginkan. Qian Fengji menatapnya dengan dingin tanpa minat sedikitpun dan menjawab, jika kau tidak akan membeli apapun, silakan menyingkir dan jangan mengganggu bisnisku. Mendengar ini, Daili mengertakkan giginya karena marah. Konyol, aku menawarimu perlindunganku karena kupikir kau pantas mendapatkannya. Tapi jika kita berada di dunia nyata, aku akan memberimu pelajaran di sini. Pada saat itu, mata Qian Fengji bersinar dengan cahaya mengancam. Energi gelap mulai terpancar dari tubuhnya. Dia menatap langsung ke arah Daili dan berbicara dengan suara dingin, jika kau mengatakan satu kata lagi, kekuatan hidupmu akan berkurang menjadi nol. Atmosfer menjadi menindas, dan aura hitam yang menakutkan menyebar dari tubuh Qian Fengji. Melihat ini, kelompok Daili mundur ketakutan. Salah satu rekan timnya berteriak panik, lari, ayo kita pergi dari sini. Tanpa ragu, mereka kabur dengan panik. Sementara itu, Qian Fengji dengan cepat menjual semua itemnya. Sistem menampilkan notifikasi. Anda telah menjual jubah radian, peringkat perunggu. Anda menerima 19 hari kekuatan hidup yang dapat ditukarkan. Kekuatan hidupnya yang dapat ditukarkan meningkat dari 527 hari menjadi 546 hari. Setelah menutup tokonya, Qian Fengji berdiri dan berjalan menjauh dari pasar. Baiklah, semuanya sudah terjual. Saatnya berurusan dengan si terkutuk. Tidak ada yang tahu bahwa kekuatan hidup yang dapat ditukar bisa diekstrak. Tidak ada yang mengerti bahwa game yang ditinggalkan oleh para dewa ini akan segera menghancurkan tatanan realitas. Sistem dan struktur yang pernah dipercaya dunia akan menjadi tidak berarti. Hanya akan ada satu kebenaran mutlak, kekuatan pribadi adalah akar dari segalanya. Di sisi lain, kelompok itu, setelah berlari tanpa henti untuk beberapa saat, akhirnya berhenti di sudut jalan, terengah-engah karena kelelahan. Dengan marah, Daili berteriak, sang bayangan sialan itu. Tidak hanya menolak tawaranku, tapi juga berani mengancamku. Saat aku kembali ke dunia nyata, aku bersumpah akan menangkap dan membunuhnya. Tepat pada saat itu, sebuah suara datang dari sebuah gang. Seorang asing mendekati mereka dan tersenyum percaya diri. Salam, Nona Daili. Nama saya Maluan, tapi Anda bisa memanggil saya Lauma. Saya saat ini level 2 dan tahu beberapa trik untuk naik level. Jika Anda ingin naik level dengan cepat, saya bisa membantu Anda. Ngomong-ngomong, apakah tawaran 10 juta Anda masih berlaku? Masih kesal, dia melipat tangannya dan mendengus meremehkan. Trik apa? Omong kosong. Maluan tersenyum sedikit dan menjawab, saya biasanya tidak berbagi informasi ini dengan orang biasa. Tapi karena ini untuk Nona Daili, saya akan membuat pengecualian. Jika Anda benar-benar ingin naik level lebih cepat, Anda harus menginvestasikan semua poin awal Anda ke agility. Dengan begitu, saat kita berlari dengan kecepatan penuh, kita bisa lebih cepat dari mereka, dan menghindari serangan mereka. Apakah Anda mengerti sekarang? Mendengar ini, mulut Daili ternganga kaget sejenak. Ekspresinya berubah dari marah menjadi kegembiraan yang tertahan. Jadi begitu caranya. Game ini benar-benar dimainkan seperti ini. Sial, aku sudah menginvestasikan 5 poin awalku ke kekuatan. Dia berpikir sambil menggelengkan kepalanya. Yah, setidaknya aku punya seseorang yang benar-benar tahu cara bermain. Setelah berpikir sejenak, dia menatap Maluan dan mengusulkan, kau cukup menarik. Baiklah, bawa aku naik level. Karena kau tidak sekuat sang bayangan, aku hanya akan memberimu 5 juta jika kau berhasil membawaku ke level 3. Saat kita kembali ke dunia nyata, aku akan melakukan transfer. Maluan dengan gembira langsung menerima. Tidak masalah. Sang bayangan, itu mungkin kuat, tapi sepertinya otaknya tidak berfungsi dengan baik. Menolak 10 juta begitu saja, dia pasti idiot. Sementara itu, Qian Fengji telah kembali ke area bos. Melihat energi yang terpancar dari makhluk itu, ekspresinya menjadi serius, seperti yang kuduga. Bos ini telah berevolusi ke peringkat perak. Kabut abu-abu pekat menyelimuti tubuh makhluk terkutuk itu, yang terus berevolusi. Ia sedang bertransisi dari peringkat perak ke peringkat emas. Untuk menyelesaikan evolusinya, ia masih membutuhkan sekitar 7 atau 8 jam. Qian Fengji mendengus tidak sabar. Aku tidak punya waktu untuk menunggu selama itu. Tanpa ragu, dengan tatapan dingin, dia meluncurkan serangan ganas beracun langsung ke monster itu. Makhluk terkutuk itu terkena serangan tak terduga, tidak bisa bereaksi. Memanfaatkan kesempatan itu, Qian Fengji mengaktifkan Shadow Breaker, Supreme Strike, melepaskan serangkaian tebasan tajam ke makhluk itu. Bahkan setelah menerima beberapa tebasan, bos itu tetap berdiri. Qian Fengji melompat ke udara dan menganalisis situasi.
Bos peringkat perak memiliki sekitar 2 hingga 3 kali lebih banyak HP daripada yang peringkat perunggu. Dia kemudian menyalurkan energi gelapnya, sejumlah besar kabut hitam. Dan energi spektral mulai terpancar dari tubuhnya. Mengaktifkan Shadow Stealth, dia menghilang dari pandangan bos. Beberapa detik kemudian, racun dari serangan ganas beracun mulai berefek. Makhluk terkutuk itu meraung kesakitan, tubuhnya berputar dan kejang-kejang. Dari jarak aman, Qian Fengji menonton dengan tenang. Aku akan butuh setidaknya 2 atau 3 serangan ganas beracun lagi untuk menghabisinya. Tiba-tiba, ledakan besar mengguncang area itu. Awan tebal asap hitam menyebar di sekeliling. Ketika debu mereda, siluet makhluk terkutuk itu muncul, masih berdiri. Tubuhnya tertusuk oleh banyak luka, posturnya goyah. Dari jauh, Qian Fengji menilai situasi. Bos ini adalah tipe penyihir gelap. Sebagian besar kemampuannya adalah serangan area dengan damage yang sangat tinggi. Setelah meluncurkan serangan ganas beracun, aku harus segera mundur. Kalau tidak, satu serangan saja bisa membunuhku. Tepat saat dia memikirkan langkah selanjutnya, makhluk terkutuk itu tiba-tiba pulih, matanya bersinar. Dengan kilatan dingin, dan bola energi gelap terbentuk di atas kepalanya, saat ia dengan marah menerjang Qian Fengji. Qian Fengji bereaksi segera, mundur dengan cepat. Aku harus bertahan, sampai cooldown untuk Shadow Stealth selesai. Selain itu, bos sudah kelelahan setelah begitu banyak serangan. Ketika napasnya menjadi lebih tidak teratur, gerakannya melambat. Qian Fengji menyeringai percaya diri. Sekarang saatnya. Dalam sekejap, Qian Fengji muncul tepat di depan makhluk terkutuk itu. Tanpa memberinya waktu untuk bereaksi, dia mengaktifkan Shadow Break, Supreme Strike, melepaskan pukulan dahsyat ke kepalanya. Makhluk terkutuk itu gemetar karena dampaknya, menyadari ia tidak bisa membalas serangan, bos berusaha melarikan diri. Dari belakang, Qian Fengji menyaksikan dengan puas. Sekarang HP-nya rendah, dia mencoba kabur, bukannya masuk mode berserker. Ini menghemat banyak masalah bagiku. Sebelum makhluk terkutuk itu bisa pergi jauh, Qian Fengji memfokuskan energinya ke lengannya. Gelombang kuat energi gelap melesat langsung ke punggungnya. Dalam sekejap, bos itu ambruk ke tanah, tak bernyawa. Sistem menampilkan notifikasi, Anda telah mengalahkan si terkutuk, peringkat perak. Anda menerima 10.000 poin pengalaman. Selamat, Anda telah mencapai level 5. Anda mendapatkan 4 poin evolusi. Anda memperoleh 124 hari rentang hidup yang dapat ditransfer. Membaca notifikasi itu, Qian Fengji tertawa terbahak-bahak. 2 level sekaligus, dan 4 poin evolusi tambahan. Memanfaatkan hadiahnya, segera, dia meningkatkan skill tangan rakusnya. Sistem menampilkan notifikasi baru. Tangan rakus telah berhasil ditingkatkan. Anda mendapatkan 4 poin evolusi tambahan. Anda memperoleh 124 hari lagi, rentang hidup yang dapat ditransfer. Anda telah memperoleh tambahan 120 hari rentang hidup yang dapat ditransfer. Melihat notifikasi itu, Qian Fengji tertegun. Aku menerima hadiah tambahan 2 kali lipat? Dia memeriksa angkanya dan tersenyum gembira. Bos peringkat perak ini memberiku 12 poin evolusi dan 372 hari rentang hidup yang dapat ditransfer. Kemudian sistem menampilkan pesan baru. Efek khusus tangan rakus telah diaktifkan. Salah satu item yang Anda peroleh telah ditingkatkan dari peringkat perak ke peringkat emas. Melihat item yang jatuh di tanah, Qian Fengji sangat terkejut. Ini item peringkat emas. Jadi begitu cara kerjanya. Tangan rakus peringkat Zamrud punya peluang 20% untuk meningkatkan item yang didapat. Aku mendapatkan sekitar 7 atau 8 item dari perburuan ini. Namun, kegembiraannya segera memudar. Inventarisku hampir penuh. Aku tidak bisa terus membunuh bos. Dan kemudian kembali ke kota setiap kali untuk menjual item. Itu akan membuang terlalu banyak waktu. Dia menghela napas dan melihat ke arah mayat bos. Semoga makhluk terkutuk ini menjatuhkan cincin dimensi, atau sesuatu yang serupa. Aku butuh lebih banyak ruang penyimpanan. Tepat saat Qian Fengji selesai berbicara, cahaya cemerlang muncul dari tumpukan item, mengejutkannya. Pergantian adegan. Tidak seperti sebelumnya, ketika dia kembali dengan kecewa dan frustrasi, hari ini Daily berteriak kegirangan, kita akhirnya berhasil kembali hidup-hidup. 2 anggota partainya tersenyum melihat antusiasmenya. Salah satu dari mereka menjawab, untung ada ketua besar Wang Meng bersama kita. Berkat dia, kita mencapai level 3 dan berhasil kembali ke kota. Yang lain menambahkan, ini adalah kerja sama tim. Masih bersemangat, Daily berseru dengan rasa terima kasih, itu benar, kakak Wang Meng luar biasa. Kemudian dia tiba-tiba berpura-pura malu dan berkata dengan nada melankolis, sayang sekali, aku tidak punya waktu untuk berteman dengan ketua besar. Aku yakin itu karena pakaianku kotor dan penuh lumpur, makanya dia tidak mau bicara denganku. Salah satu rekan timnya mencoba menghiburnya, mungkin jika kau memakai armor barumu, ketua besar, akan menerima permintaan pertemananmu. Pembaruan peringkat. Pada saat itu, peringkat pemain diperbarui. 1. Sang Bayangan, Assassin, level 5. 2. Wang Meng, Prajurit, level 3. 3. Dallas, Prajurit, level 3. Melihat peringkat itu, para pemain di kota tercengang. Peringkat diperbarui lagi. Sang Bayangan sudah mencapai level 5. Dia melompat dari level 3 ke level 5 dalam sekejap. Bos macam apa yang dia lawan untuk naik level begitu cepat? Seorang pemain, masih kaget, bergumam, baru 10 menit, yang lalu aku melihatnya menjual equipment. Bagaimana dia bisa mendapatkan 2 level begitu cepat? Pemain lain berkomentar dengan gembira,
adik perempuanku berumur 18 tahun ini. Aku sangat berharap ketua besar Sang Bayangan mau menerimanya ke dalam timnya. Dengan begitu aku bisa mendapat untung dan naik level lebih cepat juga. Temannya tertawa mengejek. Hah, 10 juta saja tidak cukup untuk meyakinkannya, dan kau pikir dia akan tertarik pada adikmu? Sementara itu, Wang Meng menghela napas frustrasi. Sial, aku baru saja mencapai level 3 dan guru besar sudah level 5. Ini gila. Mendengar keluhan mereka, Wang Meng menyemangati mereka. Jangan khawatir tentang itu. Yang terpenting sekarang adalah kembali ke dunia nyata, dan memperingatkan keluarga dan teman-teman kita tentang game ini. Dunia bisa jatuh ke dalam kekacauan, dan hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah bersiap dan melindungi orang yang kita cintai. Semua orang mengangguk serius. Kau benar, ayo kita log out untuk saat ini. Tak lama setelah itu, kelompok itu meninggalkan game dan kembali ke kenyataan. Kenyataan, ruangan gelap. Di sebuah ruangan yang remang-remang, Wang Meng akhirnya terbangun, kelelahan. Begitu dia membuka matanya, suara-suara gembira dari beberapa orang bergema di sekelilingnya. Lihat, lihat, kakak Wang sudah bangun. Cepat, beritahu kapten. Kakak Wang sudah sadar. Rekan-rekan timnya bergegas ke samping tempat tidurnya, khawatir. Salah satu dari mereka bertanya dengan cemas, Kakak Wang, apa yang terjadi? Anda baik-baik saja, Anda membuat kami sangat khawatir. Anda tidak tahu seperti apa penampilan Anda barusan. Tubuh Anda mulai menjadi transparan. Tolong jangan menakut-nakuti kami seperti itu lagi, Kakak Wang. Anggota tim lain berbicara dengan suara gemetar, baru kemarin saya bilang Anda harus istirahat. Saya bilang saya akan menangani pengawasan para tersangka. Namun, Wang Meng tetap diam untuk waktu yang lama, matanya kosong, dipenuhi kebingungan. Dia masih memproses apa yang telah terjadi ketika tiba-tiba teriakan mendesak bergema di seluruh markas. Cepat, kumpulkan semua orang segera. Sesuatu yang serius telah terjadi. Video berakhir di sini. Jika Anda ingin bagian 2, tinggalkan suka. Segera setelah bab baru keluar, saya akan membawa bagian baru.